Ada dialog dari saya punya saudara begitu nih ceritanya. Suf, 2-3 minggu sebelum Ramadan, bukan Ramadan tahun ini, Ramadan tahun berapa begitu. Suf, nanti saya pinjam mobil ya. Gitu. Saya bilang sama dia, jangan pinjam, minta aja. Dia kemudian bingung. Dia bilang, minta, emang boleh? Karena persepsi orang adalah minjem aja belum tentu dibagi, apalagi kemudian minta. Tapi saya bilang, jangan ama aneh. Mulailah dia paham. Siapa? Ame Allah. Iya saya bilang, pinjemnya, mintanya sama Allah. Baru dia kemudian bertanya, ya, caranya bagaimana? Itu pun sebelumnya dia bercanda dulu gitu. Apa kata dia? Emang Allah punya mobil? Saya bilang, Allah punya semuanya. Tuh lihat, nih. Tabarakalladzi biyadihil mulk, alladzi biyadihil mobil. Sesungguhnya di tangan Allah lah semua mobil itu berada. Alladzi biyadihil modal, di tangan Allah lah semuanya itu modal. Alladzi biyadihil obat, di tangan Allah lah semua obat itu berada. Alladzi biyadihil rumah, di semua rumah itu milik Allah. Alladzi biyadihil anak, alladzi biyadihil jodoh, alladzi biyadihil apa lagi? Karir, alladzi biyadihil gaji, alladzi biyadihil hasil, alladzi biyadihil toko, semua al-mulk. Bahkan alladzi biyadihil jannah, di tangan Allah semua itu surga. Masya Allah. Nah orang kan biasanya mikirnya begini ya. Makanya saya suka bilang begini. Jangan melihat pada kemampuan diri yang serba terbatas. Tapi lihatlah kalimat ini. Sesungguhnya ini adalah manifestasi dari Tabarok alladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya segala kekuasaan dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Biasanya orang yang gak punya duit akan mikir begini, jangan kata buat beli, buat nyewa aja saya gak punya. Karena saya punya ponakan, punya adik, punya saudara, punya mobil. Saya mendingan ngomong dah ke dia, ke ponakan begitu. Nah ini saya bilang salah besar, ngomongnya kemana? Ke Allah aja. Jadi mulia, jadi ibadah. Pengharapan kepada manusia bisa kecewa, kalau kecewa bisa berantem loh. Coba aja gak dipinjemin sama Yusuf Mansur, bisa berantem itu. Kaya aja lo gitu misalkan ya. Benar itu, kita pinjem nih sama teman kita. Wah lo udah begini aja lo, gak mau bantu gua. Bukan salah dianya, salah ente kenapa ngarap sama dia. Kadang-kadang ada orang susah begini nih ngomongnya. Percuma kita mah dekat sama orang kaya gak dapat apa-apa. Yang salah siapa? Dia yang salah, kenapa ngarap sama orang kaya. Jangan ngarap sama orang kaya, ngarap sekalian sama yang maha kaya. Selesai itu. Nah ketika dia nanya caranya gimana. Nah ketika nanya caranya sederhana. Yakinkan Allah itu memiliki mobil. Yakinkan diri bahwa Allah maha kuasa meminjamkan mobil. Membelikan bahkan mobil. Setelah itu lakukan cara-cara yang Allah seru. Apa? Sederhana cara yang Allah seru. Doa, sholat, sedekah. Gitu aja. Enteng bos. Doa, sholat, sedekah. Amal-amal lain penghias, ya, penguat, pendorong, penyempurna. Apa diantaranya? Baca Quran. Habis baca Quran, minta sama Allah. Ustadz tuh, bicara dunia lagi tuh. Aduh, ini bukan bicara dunia, ini bicara keyakinan. Kalau ente bisa beli mobil pakai duit ente, apa bedanya ente sama orang lain yang nggak punya Allah? Apa bedanya? Ente nggak bakal merasakan tabarok itu, nggak bakal subhanallah, nggak bakalan. Iya pakai duit ente, malah yang ada malah belagu. Tuh lihat, kampung I'm coming, kampung saya datang pakai mobil, bukan pakai sombong. Sesungguhnya ente bukan lagi naikin mobil, ente lagi naikin kesombongan, pulang hancur itu mobil. Tapi kalau dibeli dengan kerendahan hati, yang muncul apa? Subhanallah terus. Yang dijual apa? Subhanallah terus yang dijual. Apa contohnya? Begitu pulang kampung,
Oh itu udah, wah lihat nih mobil subhanallah ini nih, masya Allah, kiamullah, bla bla bla. Tapi saya jadi sombong, enggak lah. Untuk motivasi orang kok, insya Allah. Kecuali sih lo begini, turun dari mobil begini, nih hasil tahajud. Ya semua orang yang paham kalau itu mah lo norak namanya. Tapi kalau ngomong, wih baru nih mobilnya bu. Misalkan itu orang pada senang, terus kita bilang, Mas kalau pengen punya kayak gini tahajud, insya Allah. Saya dibilangin tuh cuma ya hasilnya alhamdulillah, subhanallah. Nah saya punya saudara, saya bilang begini, Kak ada nggak duit 500.000? Apa dia jawab? Sedekah ada nih. Ya gue bilang. Udah tahu muka saya, muka sedekah begini. Pakai nanya sama saya, ya suruh sedekah. Sedekah ya? Iya sedekah. Ah ya. Ya udah, ntar kakak sedekah dah. Ya silakan sedekah. Sedekah tuh dia 500.000 ceritanya. Habis sedekah tuh dia telepon. Gimana nih Ustaz? Udah sedekah tuh. Jangan nanya sama saya tuh, nanya sama Allah gimana. Masa nanya sama saya, lu bayar gue bukan ke saya. Gini pemirsa, boleh lu nanya sama Allah. Nanya sama Allah tuh boleh. Ada orang bilang gini, Ustaz emang boleh nagih sama Allah? Boleh. Boleh. Allah mah bukan gubernur. Allah bukan wali kota. Allah bukan bos, bukan majikan. Yang bakal tersinggung kalau ente tanya. Enggak, Allah mah. Makin ente tanya makin Allah demen. Namanya perlu. Namanya perlu gitu sama Allah. Tadinya nggak pernah ngarep, sekarang ngarep. Kita berharap betul tabaroknya terjadi sama kita. Nanti kan Allah lihat, apa sih yang membuat saudara saya ini bisa dikabul mobilnya. Tergantung, kalau memang dia pengen sombong, bisa jadi nggak dikabul. Terus kalau ada orang bilang gini, ada loh yang cuma pengen sombong tapi dikabul. Bukan dari Allah tuh, dari setan. Makin memperdaya dia. Makin tinggi tuh nanti kesombongannya. Subhanallah.